washabihi wa man tabi'ahu wa sunnata wa wala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Komplek DPR MPR, dan yang saya hormati jamaah sekalian pengajian kajian zuhur dan jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan singkat kali ini kita duduk bersama-sama mendengarkan kajian, semoga bermanfaat dan berkah, amin ya rabbal alamin. Kali ini adalah temanya yaitu amalan sunnah, menyongsong Lailatul Qadar. Nah, kita masih dapat, kalau bicara Lailatul Qadar kita masih dapat 2-3 hari lagi nih. Cuman yang bingung kalau lebarannya Jumat, Lailatul Qadarnya hari apa? Kalau lebaran Sabtu, Lailatul Qadarnya hari apa? Kan begitu. Nggak usah dipikirin. Yang penting kita fokus di dalam beribadah. Apapun kita berusaha, kata Nabi, carilah Lailatul Qadar, karena itu adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam riwayat Imam Malik Al-Muwatta'nya, Rasul SAW diperkenankan untuk melihat umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, amalannya juga banyak. Rasul khawatir umatku pendek-pendek, dina amari baina sittina wa sab'in, umur umatku tuh rata-rata 60-70, qasirah, pendek-pendek. Apakah dia bisa menyamai umat-umat terdahulu di dalam amalan? Apa jawaban Allah berikan? Diskon. Allah berikan jawaban kepada Nabi kita Muhammad SAW, nggak usah khawatir, walaupun umatmu pendek-pendek, tapi aku kasih dia seperti amalannya orang-orang terdahulu, yaitu adalah dengan dia bisa mendapatkan daripada 1000 bulan atau kurang lebih 82 tahun lebih, yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka ini kita harus capai, pencapaiannya adalah mencari bagaimana keutamaannya gitu. Nah, al-muhim, yang terpenting adalah kita fokus saja di dalam amalan kita, amalan sunnah yang sudah kita lakukan. Maka kita fokus di dalam menjalankan, ada 2. Satu adalah kita yaitu pada sisa dari Ramadan, yang kedua adalah kita mengambil daripada setelah Ramadan. Maka kalau kita bicara adalah sebelum Ramadan amalan sunnah, ini kita punya sisa, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Puasanya kan udah, tinggal amalan sunnah. Maka kalau kata orang orientalis ngomong begini, saya baca tuh di media sosial katanya, kalau heran saya kalau orang beragama bulan puasa di Indonesia nggak kayak di Timur Tengah dan yang lainnya, orang orientalis yang ngomong. Minggu pertama itu biasanya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, bulan puasa nih. Minggu kedua mendekatkan diri pada restoran, karena biasanya yang penuh restoran, bukan masjid, restoran. Minggu ketiga mereka aktif, bukan pada mendekatkan diri pada Tuhan, bukan pada restoran, tapi yaitu adalah mempersiapkan pada kue-kuehan. Yang keempat, nah minggu ini mereka sibuk, yaitu adalah dalam urusan mudik-mudikan alias vacation. Lihat berita TV One, Metro, semuanya ada nunjukin berita apa namanya, iktikaf, qiyamul lail, tadarus, salat malam bacain. Enggak, selain sibuk berita Amerika sama Iran, apa sibuknya? Cikampek, apa sibuknya? Cipali, Gambir, Merak, macet. Bener. Nah ini fokus kita, ya, jangan sampai kita itu kalah. Tinggal 2-3 hari lagi, udah kita fokus gimana urusan Allah deh. Kalau Qadar cirinya begini. Ntar kita jadi orang halu gitu. Ibadah cuma hanya mengharapkan itu. Udah, yang penting kita fokus, amalan kita adalah amalan sunnah, jalanin sisa ini kita. Nah, yang sekarang ini. Maka saya suka tuh kata Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad, la taskub dama'ata di rohi Ramadan. Pak Ramadan saya out.
Jangan kamu berlinang air mata karena sebab apa? Ramadan pergi. Tenang aja, maka Ramadan bakal balik. Walakin askop, tapi tangisin. Apa? Pak Ramadan, saya udah Ramadan tidak balik lagi. Wa anta rohil, tapi kamu yang bakal pergi. Ngapain tangisin Ramadan? Dia bakal balik lagi kecuali kiamat. Yang kita tangisin diri kita. Apakah tahun depan kita masih bisa dapat Ramadan lagi? Apakah kagak? Apakah kita masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan keutamaan dari sisa yang ada? Mangis, apakah saya gimana hilang? Nggak usah dibalik lagi, tangisin kita. Maka itu amalan-amalan yang kita kerjakan 2-3 hari ini kerjakan dengan sebaik-baiknya. Baru setelah itu amalan sunnah yang ada di Ramadan dilanjutkan setelah Ramadan. Jadi orang rata-rata aktivasinya itu adalah keaktifannya pada bulan Ramadan. Bagus sih, bulan penuh rahmat, pahala dilipat gandakan, betul semuanya. Tapi kata Ibnu Rajab, amal alamatu qabuli ta'atu antu sholat bi ta'atin ba'daha wa alamatu raddiha antu sholat bi maksiatin ba'daha. Tanda diterimanya suatu amal, Bapak Ibu, tanda diterimanya suatu amal, antu sholat bi ta'atin ba'daha, kamu continue ngerjain setelahnya. Mohon maaf, kalau misalnya bulan puasa sekarang rajin, sekarang kita bisa hatam, begitu beres Ramadan kagak ngaji lagi, ditolak amalannya. Kalau kita rajin sholat malam, terus kemudian beres Ramadan malah kagak pernah sembahyang malam, tanda alamat kita tidak diterima. Tapi pas kemarin kita nggak pernah ngerjain qobliyah, nggak pernah kerjain malam, begitu Ramadan kita banyak qobliyah, kita sering ba'diyah. Begitu keluar dari Ramadan malah dia melanjutkan qobliyahnya rajin, ba'diyahnya rajin, jamaahnya rajin, diterima tuh amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang indikatornya begitu aja. Nih kalau orang tambah malas habis Ramadan, maka tandanya Allah belum memperkenankan menerima amal ibadah kita. Siapa yang bilang? Ibnu Rajab Al-Hanbali, kitabnya Lataiful Ma'arif, dan ulama yang lain ngomong begitu juga. Jadi kalau Bapak mau bicara amalan sunnah, maka yang terpenting adalah apa dulu nih? Istiqomah dulu, teguh, kita jalanin dulu, nggak usah banyak-banyak. Ya seperti itu ya. Maka yang kita lakukan selama ini, yang menurut kita itu benar, yang menurut kita itu adalah sudah sahih, maka lanjutkan kita bahwa itu adalah perbuatan yang baik dan jangan sampai kendor. Nah, saya akan terangkan di sini selain tadi 2 tadi, sebelum kita masih Ramadan kita istiqomah, jangan sampai kendor. Kemudian yang kedua juga kita jangan sampai setelah Ramadan malah kita tambah kendor pula. Nah, maka itu kata ulama di sini yang pertama adalah coba tekankan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama gitu dulu, ikhlas. Emang ada yang nggak ikhlas? Ada, banyak. Jadi amalan sunnah mungkin karena nggak enak, sedekah mungkin karena satu kantor, kalau nggak sedekah gimana, kan sayang. Maka lebih baik kita fokus aja dulu. Yang pertama kaidahnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu adalah al-iqtida au ittiba li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengerjain sunnah juga mesti sesuai dengan anjuran Nabi, itu yang bikin selamat. Tapi kan Pak Ustadz, sunnah Nabi juga kadang-kadang yang begini, yang ini begini. Bagaimana? Itu ranahnya ijtihad. Yang terpenting ada dalil, yang penting tidak keluar dari syariat, maka itu juga sudah sesuai. Itu aja. Yang mau melakukan secara tekstual silahkan, yang penting kan ada dalil ittiba. Yang kontekstual juga boleh, nggak ada masalah. Yang penting mengikuti Nabi. Saya kasih contoh, misalnya kata Nabi kita banyakin berzikir, cuman tata cara berzikirnya kita nggak tahu bagaimana, tidak diatur. Ya sudah, zikir aja sebisa kita. Ngapain kita mesti saklek dengan sesuai dengan anjuran Nabi yang begitu? Yang penting kata Nabi,
Nabi bilang dikira begini habis sholat, subhanallah walhamdulillah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, la ilaha illallah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah, atau bersolawat, ataupun kita amalan yang lainnya bebas, tafadhol, silakan aja. Ketika Anda tidak sesuai dengan tuntunan syariat, baru Anda bilang itu adalah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Oh tidak, jangan begitu. Ya. Kenapa? Agama kita itu luas, ulama kita usul fikihnya banyak. Sekarang saya tanya, zikir ada dalilnya nggak? Ada. Boleh nggak zikir pakai tangan? Boleh. Saya tanya lagi, bisa nggak zikir saya pakai biji kelengkeng? Biji kelengkeng, lebih benang, masukin biji kelengkeng, bisa nggak? Biji delima, biji durian yang gedean, bisa nggak? Boleh, boleh. Batu koral split sampai ambil, bawa ke masjid boleh. Subhanallah, nggak apa-apa. Esensinya apa? Kontennya apa? Isinya? Zikir. Ada nggak dalilnya? Ada. Kenapa masih kita jadi apa ya? Bukan nyunah, bagus gitu loh. Sekarang begini, wah, kalau sholat harus begini, misalnya sunnahnya apa namanya, harus pakai peci, ya nggak pakai peci juga nggak apa-apa. Kalau katanya, kalau jangan apa namanya rapi, misalnya, terus kalau nggak rapi nggak boleh gitu, ya nggak apa-apa juga. Yang penting kita ikut dalilnya ada di wasaili hukmul maqasid, perantara itu ikut pada tujuan itu. Jadi nggak ada masalah. Sekarang apa? Masjid di sini mau melakukan apa? Kegiatan mencintai Nabi kan banyak, sunnah juga. Mau model apa? Mau sholawat, mau muji, mau bikin syair, mau apa lagi? Ngadain maulid, dan apa? Bebas, nggak masalah. Itu juga sunnah. Oke, baik. Yang ketiga adalah bagaimana kita tidak tasarruf atau berlebihan di dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau membebani puasa sunnah kamu sampai kamu sakit, sholat malam kamu sampai kamu sakit. Dalam kitab fikih misalnya, Anda bisa buka misalnya kitabnya Mughnil Muhtaj, misalnya kalangan Imam Syafi'i, itu fikihnya Syafi'i itu. Dimakruhkan sholat malam setiap malam misalnya, itu makruh bagi orang yang memang tidak terbiasa sholat malam, kan bagus. Tapi kalau dia sampai menyebabkan dia lalai di pagi hari, maka itu berlebihan namanya. Kalau emang kita nggak sanggup, ya udah nggak usah puasa sampai badan sakit, sholat malam tiap malam. Maka adalah porsi kita adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa, bukan memaksakan takalluf kita, membebani sehingga kita itu memadaratkan bagi diri kita. Bukan nggak boleh sholat malam, tapi kalau misalnya sholat malam kemudian pagi-pagi jadi nggak kerja gara-gara sholat malam, kira-kira benar apa salah tuh? Nah, itu bangun sampai jam 4 subuh, mau pagi-pagi kerja jam setengah 6 ngantuk. Akhirnya yang urusannya wajib untuk nyari nafkah, sehingga dia tidak mau bekerja. Setiap hari bapak sholat tahajud, kagak biasa bangun malam. Begitu hari ketiga, hari keempat, hari kelima cikaan, masuk angin. Hari keenam tepar, hari ketujuh diimpus gara-gara udah kagak biasa sholat malam. Udah seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu, bertahap. Nanti kalau udah biasa sholat malam baru. Orang juga kalau nggak biasa berjamaah pak, ya setiap hari 5 waktu berat. Jadi gimana? Udah bertahap aja, kan sunnah tuh, bertahap aja dulu. Nanti udah bisa baru setiap waktu, insya Allah dia tidak berat. Yang selanjutnya kaidahnya adalah dari yang amalan sunnah adalah mendahulukan ahamul minal muhim, mendahulukan yang wajib di antara yang sunnah, atau yang penting di antara yang penting. Amalan sunnah bagus, tapi kita dahuluin dulu amalan yang wajib. Atau ahamul minal muhim, yang penting di antara yang penting adalah dahulukan perkara tersebut adalah yang mana kalau memang itu adalah penting atau yang lebih utama, maka dahulukan dulu.
Saya kasih contoh. Salat sunnah, tahiyatul masjid dan qobliyah itu sunnah. Tapi mendengarkan khutbah Jumat itu lebih penting. Ketika khotib datang, sudah naik mimbar, sudah berpidato, sudah berkhutbah, siapa yang baru datang, maka sholatlah 2 rakaat, persingkat sholatnya, kemudian dengarkan. Karena perintahnya ansitu wasma'u la'allakum turhamun. 2, kasih contoh lagi. Mendengarkan kajian hukumnya, halo, menuntut ilmu hukumnya, sholat ba'diyah hukumnya. Jangan protes kalau kok ustadz kagak ba'diyah dulu, kok kajian dulu. Ini orang kopinya kurang kental, kopinya kurang, berarti dia nyaur tadi makannya kangkung bukan daging, jadi MBG nya perlu tambahin lagi tuh. Saya belum sholat ba'diyah, kenapa? Mendahulukan wajib itu lebih penting. Bahkan sampai jam 2 misalnya nih, belum sholat, nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu wajib. Paham Bapak? Sekarang ada orang, misalnya nih, saya sebel banget tuh Pak, saya omelin tuh Pak di Serpong, Pak didengar nggak apa-apa nih, saya omelin kemarin kajian, orang lagi ceramah di kajian, dia baca Al-Quran, kira-kira bagus baca Quran? Wah, perintahnya katanya kalau bulan Ramadan, bulan Syahrul Quran, baca Quran. Cuman ente salah nempatinnya. Orang lagi dengerin kajian, dengerin. Nuntut ilmu hukumnya, baca Quran hukumnya. Tuh tahu ngaji dari kecil. Kenapa nggak dipakai? Nanti habis beres kajian, ente ngaji kayak tuh baca Quran, sampai swek-swek tuh bibir. Sampai maghrib ente baca juga nggak apa-apa. Begitu, duluin dulu. Lagi. Jangan suzon sama tukang pecel lele, pecel ayam yang kagak pernah sholat taraweh. Sok-sokan ente jadi ahli surga, bilang pulang sholat taraweh. Apa dia bilang? Orang bulan puasa cari rahmat Allah. Apa katanya? Orang lagi taraweh, dia malah dagang pecel ayam, pecel lele. Pak, kalau dia bisa ngomong, dia bilang begini, lu enak kerja di DPR, lu enak kerja di ASN, sore lu pulang misal sholat taraweh, gua kerjanya malam. Sekarang saya tanya Pak, cari nafkah hukumnya? Sholat taraweh hukumnya? Ya udah, kenapa kita jadi min ahli nar, jadi ahli neraka, vonis orang seenaknya aja? Paham? Sholat taraweh hukumnya? Ya udah, ada orang sewar, nggak sholat taraweh, kita sholat tatang peteng-teng merasa sok paling suci kita. Nauzubillah min dzalik. Ingat, iblis itu keluar dari surga bukan karena judol. Woi, iblis keluar dari surga itu bukan karena mabok, bukan karena berzina. Orang keluar dari surga pertama kali adalah merasa dirinya suci. Iblis keluar dari surga sombong dengan amalannya. Ingat tuh, tulis hashtag tagline gede di rumah. Keluar dari surga gara-gara hasut, sombong dan lain-lain. Ingat, bahwasanya duluin dulu perkara yang wajib, yang paling penting dan yang penting. Lagi 3. Ini kalau saya panjangin sampai jam 2 nih. Kalau antum ngaji Syajatul Ma'arif, Asbah wa Nazair dan lain-lain, kitab usul fikih pasti paham tentang ini. Maka saya kasih jabarkan aja gambarannya. Maghrib mepet di rest area jam 7 lewat dikit. Udah tahu WC ngantri, air wudhu ngantri. Cara kita jangan menyempurnakan wudhu secara sempurna, cukup ambil yang wajib aja. Berikan orang lain mau ibadah. Resiko dosa tanggung. Ini ada orang kumur 3 kali, tangan 3 kali, hidung 3 kali, sampai baca doa dan lain-lain. Pak, mending kata torennya habis tuh air, gara-gara dia tuh akhirnya dia nggak bisa sholat maghrib. Dosa siapa? Saya di rest area Cibubur, sampai saya teriak pada situ, woi duluin yang sunnah, udah mepet waktu, cepat. Ini kadang-kadang orang ada Pak, ibadah udah benar, cuma paling benar tolong 2 kali, sampai 3 kali, kurang lagi, wah semuanya. Jangan begitu. Buka keran, waktu udah mepet, ambil wudhu yang wajib-wajibnya saja. Berikan kesempatan pada orang. Musolanya kan kecil banget Pak, ya di gedung di mana kecil gitu.
Habis sholat nih, orang ngantri di belakang, dia wirid. Kira-kira benar apa salah tuh? Berikan kesempatan sama orang buat ibadah, mundur, suruh qomat yang lain. Sholat berjamaah, sholat wajib hukumnya, wirid hukumnya, udah wirid sampai jangan juga bisa apapun, begitu. Dia, saya ngajarin begini biar antum soleh, tapi jangan keblinger, begitu. Ada ilmunya. 5. Wah, kalau antum mengerjakan sesuatu yang memang itu adalah porsinya adalah memang sunnah, tolong jangan memberatkan diri anda seolah-olah itu adalah wajib, haram hukumnya. Cukup bahwa itu jadikan adalah sunnah. Kayaknya kalau kagak sholat duha, kecewa, nangis begitu, nggak apa-apa. Karena kenapa? Dahulukan mana itu perintah yang wajib dulu. Habis sholat zuhur, ada pansus atau apa, ada kita kerjaan di sini, nggak bisa sholat badiah, ya sudah. Tapi kita punya niatan ta'alluq bahwa kita pengen ibadah, ya udah nggak apa-apa. Bapak dapat pahala kok. Gitu. Jadi dulin aja dulu. Kan ada orang kerja tiap hari kerjanya duha, baca Quran. Dan bos tanya, kemana si Fulan? Sholat duha. Kemana si Fulan? Wirid. Kemana si Fulan? Di masjid. Lah, kan dia kerja. Rasul juga nggak bilang begitu. Yang penting adalah bagaimana faida qudiyati shalah fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Kamu kalau beres sholat nyebar di muka bumi, cari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya, ya. Kemudian apa lagi? Karena kita waktu terbatas, yaitu adalah kontinuitas walaupun sedikit. Ini amalan sunnah. Kontinuitas artinya istiqomah walaupun itu sedikit. Kata Nabi SAW, ahabul a'man illallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai Allah, adwamuha, adalah kamu terus menerus atau continue, wa in qalla, walaupun sedikit. Jangan kita pas Ramadan baca Al-Qur'annya hatam 5 kali hatam, begitu beres Ramadan dia kagak baca sama sekali. Mendingan kita sehari one day one juz, kalau nggak bisa ya udah 1 ain, atau kita baca 3 ayat tapi setiap hari kita baca, begitu. Kan ada orang nih Pak mendadak soleh, giliran kurang puasa terawih dia ada tuh Pak makhluk Pak di musola di masjid, giliran beres Ramadan kagak pernah ketemu, nggak tahu hilang kemana tuh dia makhluk gaib. Tapi giliran terawih, giliran di Ramadan tadarus ada di makhluk, beres dari situ nggak ada dia ngilang. Nah ini jelek yang begini nih makhluk nih. Itu bagaimana? Dah istiqomah aja, sedikit aja nggak ada masalah. Oh bangun malam 2 rakaat jadi, ntar berjamaah subuh jadi, dikit-dikit aja. Baca Quran nih, sain 2 ain 3 ain nggak apa-apa, baca. Yang penting continue, ya. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita amalan sunnah yang bagus adalah tidak mengganggu hak orang lain. Nah ini penting. Gimana ya contohnya? Oh ini itikaf. Itikaf itu kan bagus, amalan sunnah ya kan? Tapi sampai menelantarkan keluarga itu kagak bagus. Jadi itikaf bagus, tapi lihat dulu di rumah porsinya. Ada orang ngajakin saya, bukan saya berarti provokatif nih ya. Ada orang nyuruh saya jamaah, suruh berjamaah tuh, ya kan? Saya bilang begini, kalau saya berjamaah anak bini saya kagak makan, ya kan? Suruh nginep di masjid, jamaah kompor. Suruh nginep seminggu 40 hari gitu, bagus, cuman harus penuhi dulu kantong di rumahnya, ya kan? Istri kita makan apa, anak kita gimana. Kita suruh berjamaah seminggu ninggalin anak bini, yang ada juga pulang kita dia apa? Digetok kalau kita mah centong, bini ibadah, anak lu makan gimana bini, begitu Pak. Jadi itu jangan sampai mengganggu orang lain. Apalagi Pak, haram hukumnya misalnya mengganggu nih Pak. Ada orang sholat, kita baca Quran, kencang-kencang baca Quran kita sampai mengganggu, itu juga jadi nggak boleh. Bayangkan agama sampai begitu. Jadi gimana? Udah, gak usah mengganggu. Jangan ya begitu Pak ya. Mohon maaf nih lahir batin nih Pak. Ada orang lagi tidur, kita sholat tahajud, itu ganggu dia tuh Pak lagi kita tidur. Itu hukumnya makruh tuh Pak. Lagi tidur, gangguin orang lagi tidur, hak orang tidur. Ini kadang-kadang kita ya mohon maaf ya Pak ya, di kampung saya ngomelin disangkanya saya anti Islam. Bacaan kitab lu aja gak seberapa di mana sama gua. Dia bilang begini,
Saya bilang tolong kalau subuh kan jam 4.30, ini di luar Ramadan ya. Cara kita jam 4.15 kayak setel murotal. Jam 4 kurang udah setel baca Quran. Orang kalau sakit gigi ngantuk jam orang tidur, ada hak untuk orang tidur. Paham nggak maksud saya? Ini kan maghrib masih lama. Jam 6:15, setengah 6 udah setel baca Quran. Di sini kan orang kantor, betul nggak? Jadi cukuplah 10 menit waktu itu kita baca. Kenapa? Tidak mengganggu orang lain. Benar, agama menganjurkan begitu. Bukan berarti saya nggak boleh ngaji Al-Quran, tidak. Tapi ada batasannya bagaimana tidak mengganggu orang lain. Nah, itu walaupun amalan sunnah. Jadi bagaimana? Tidak mengganggu. Saya misalnya nih ya, kalau sholat malam, saya lihatin istri saya lagi tidur, anak-anak lagi tidur. Saya bilang, kan kata Nabi, bangunkan istrimu. Kalau saya bicaranya, kalau memang ada waktu saya bangun, saya lihat, ya Allah, kesian banget istri saya kalau lagi tidur. Dia kan pagi dia capek apa, kan kalau dibangunin kasihan. Udahlah, saya tidak mengganggu dia, yang penting aktivitas di pagi sudah banyak. Jadi seperti itu, jadi cukup saya melakukan sendiri, tidak mengganggu hak orang lain. Sebetulnya saya akan singgung banyak mengenai amalan sunnah, namun karena waktunya terbatas, jadi sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik. Waalaikumsalam. Tadi ketika disampaikan bahwa katanya kalau ada orang tidur, kita baca kita berarti makruh ya. Bagaimana dengan ketika setelah sholat di masjid-masjid banyak ini, ketika kita sedang selesai ajan, otomatis kan ada sholat sunat. Nah, ketika kita sholat sunat tapi dia membaca itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Membaca Al-Quran maksudnya? Tadi kan hanya sebagai contoh. Betul. Ketika tadi ada orang tidur, kita baca Al-Quran kencang-kencang, berarti mengganggu dia. Betul. Itu makruh bagi kita. Betul. Bagaimana hukumnya dengan ketika ada sholat ajan maghrib, otomatis setelah selesai ajan maghrib kan ada yang sholat sunnah itu. Betul. Tapi ketika kita sholat sunnah ada yang anak-anak itu biasanya subhanallah, alhamdulillah. Oh, maksudnya habis sholat ada wirid. Sholat ada wirid, kemudian ada orang di belakang mengganggu. Bagaimana? Kan kita udah sholat duluan. Wiridnya yang penting adalah jangan terlalu mengeraskan. Ketika selesai sholat ajan maghrib, ya. Oh, maksudnya anak-anak puji-pujian. Ya, bahasanya seperti itu kan. Ada juga bukan anak-anak saja, ada juga yang sudah dewasa. Ketika kadang-kadang kalau secara kita tadi itu kita terganggu juga, nggak harus jadi sholat sebenarnya kan. Berarti ini ta'arud, ada kontradiktif antara sunnah dan sunnah. Maka di situ simpulkan ada satu kaidah lagi namanya al-adatul muhakamat. Adat bisa dijadikan sebuah hukum. Ya, kalau di kampung tersebut memang biasa begitu, habis maghriban puji-pujian untuk menunggu orang berjamaah agar menarik, ya kan? Kalau di Sunda kan namanya tuh apa? Eling umat muslimin muslimat, hayu orang sholat, gitu kan, berjamaah maghrib. Kalau di kita Betawi kan, ya Allah ya Allah ya Allah irhamil muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Nggak apa-apa kalau memang itu sudah kebiasaan seperti itu, berjalan puji-pujiannya, adatnya seperti itu. Asalkan, sekali lagi ya, kalau memang itu tidak terbiasa seperti itu, jangan dilakukan, karena itu hukumnya makruh. Saya pesan saya memang, kalau saya pribadi, kalau memang dikasih dua pilihan, apakah saya mesti habis maghrib puji-pujian atau enggak, saya bilang tidak. Cukup setelah sholat apa saja, duduk baca masing-masing, tidak perlu sampai begitu. Kalau mau sebelum maghrib baru boleh, itu Pak. Kalau ini diadu nih, nanti soalnya begini Pak, kalau saya bilang misalnya, oh nggak boleh, gitu, ntar protes viral saya. Karena terbatas waktu, menurut saya itu tergantung adat dijadikan sebuah hukum, kebiasaan satu kampung. Kalau nggak biasa jangan dilakukan, gitu ya. Iya, betul. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Cukup. Semoga ada manfaatnya dan berkahnya, dan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan pahalanya, dan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang makbulah, yang kami